Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Aziz, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada yang saya hormati Bapak Nur Hamid selaku dosen teori sosial, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dari kelas PMIB yang saya cintai, dan saya hormati semua pemirsa yang menyaksikan video saya dan para subscriber semua. Teman-teman dan para pemirsa semuanya, marilah sebelumnya kita ucapkan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil saya tentang teori strukturasi. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, mari kita membahas tentang teori strukturasi. Sebelumnya, saya aktifkan dulu pointernya. Lalu kita next. Teori strukturasi sendiri diperkenalkan oleh Anthony Giddens. Ini beliau Anthony Giddens. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah Anthony Giddens tersebut? Kita next. Anthony Giddens merupakan seorang ilmuwan Inggris yang lahir pada tanggal 18 Januari tahun 1938 di Edmonton, London, Inggris. Beliau adalah seorang anak dari pegawai transportasi London, Inggris. Ia pertama kali bersekolah di Grammar School, lalu melanjutkan strata 1 di Universitas Hull tahun 1959, dan melanjutkan Magister London School of Economics atau LSE dengan mengambil bidang sosiologi. Lalu menjadi dosen di King College Cambridge dan menjadi guru besar pada tahun 1986. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur LSE tahun 1987. Selain menjadi direktur LSE, dia juga pernah menjabat sebagai direktur politik Press tahun 1985. Beliau juga banyak mengeluarkan buku. Salah satu di antaranya adalah Capitalism and Modern Social Theory tahun 1971, lalu New Roles of Sociology Methods, dan The Class Structure or Advance. Begitulah gambaran singkat beliau, Bapak Anthony Giddens, penemu dari teori strukturasi. Kita next. Pemikiran Anthony Giddens. Kita membahas tentang sosiologi terlebih dahulu. Bagi Giddens, sosiologi adalah salah satu disiplin ilmu yang khas. Objek sosiologi adalah apa yang dikatakan dan kerjakan orang, apa yang dipercaya dan inginkan orang, dan bagaimana mereka membangun lembaga dan berinteraksi antar sesama di dalamnya. Kajian sosiologi menyangkut tindakan manusia, interaksi, keinginan, dan kepercayaannya. Hal ini jelas berbeda dengan kajian-kajian ilmu alam. Hasil kajian sosiologi tidak bisa direduksi sebagaimana apa yang dilakukan kajian-kajian ilmu alam. Sebagai contoh, ketika ilmuwan ilmu alam menjelaskan tentang cuaca, maka penjelasannya bisa dilakukan secara universal. Berbeda dengan sosiologi. Misalkan penjelasan tentang kelas sosial, gender, etnisitas, atau masalah kepribadian, maka sosiologi akan membangun penjelasannya dengan berbagai macam argumen. Begitu pemikiran Giddens tentang sosiologi. Kita next. Konsep DER.
struktur merupakan konsep Giddens dalam memandang kehidupan. Bagi Giddens, kehidupan dipandang bagi aliran sungai yang tiada henti. Maka dari itu, dalam teori strukturasi, Giddens menganggap kajian ilmu sosial merupakan praktik-praktik sosial yang melintasi ruang dan waktu. Konsep Dur ini sendiri merupakan digadang-gadang salah satu ide brilian yang dimiliki Giddens yang mendasari hampir semua pemikiran Giddens. Kita next, latar belakang teori strukturasi. Pertama, teori strukturasi muncul berasal dari kekosongan teori aksi dalam ilmu sosial. Yang kedua, salah satu tujuan utama merumuskan teori strukturasi adalah mengakhiri masing-masing imperialisme ini. Yang ketiga adalah kritik Giddens tentang fungsionalisme and strukturalism. Lalu, apa itukah teori strukturasi? Kita next. Nih, teori strukturasi. Teori strukturasi menjabarkan tentang domain kajian ilmu sosial adalah praktik-praktik sosial yang terjadi di sepanjang ruang dan waktu. Maksudnya, aktivitas-aktivitas sosial itu tidak dihadirkan oleh para aktor sosial, melainkan terus-menerus diciptakan oleh mereka melalui sarana-sarana pengungkapan diri mereka sebagai aktor di dalam dan melalui aktivitas-aktivitas mereka. Para agen memproduksi kondisi-kondisi yang memungkinkan keberadaan aktivitas-aktivitas itu. Dalam bukunya Giddens tahun 1984. Konsep teori strukturasi terletak pada ide mengenai agen, struktur, sistem, dan dualitas struktur. Nah, disinilah penekanannya. Teori strukturasi itu menjelaskan tentang ide-ide mengenai agen, struktur, sistem, dan dualitas struktur. Di Giddens, objek utama ilmu sosial bukanlah peran sosial, seperti dalam fungsionalisme person, bukan kode tersembunyi, seperti dalam strukturalisme Levi-Strauss, bukan keunikan situasional, seperti dalam interaksionismenya Kaufman. Namun, domainnya adalah praktik-praktik sosial. Begitulah teori strukturasi. Kita next untuk penjabarannya. Yang pertama, agen dan tindakan. Banyak teori sosial, terutama yang berhubungan dengan sosiologi, struktural, memandang agen tidak banyak memiliki pengetahuan, padahal yang benar sebaliknya. Jadi, bagi Giddens, mereka bukanlah lapisan budaya atau para penopang hubungan-hubungan sosial belaka. Akan tetapi, mereka adalah para aktor terampil yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang dunia yang mereka geluti. Manusia, aku intensionalitas buatan manusia. Aspek ini menekan kesengajaan sebagai proses. Kesengajaan semacam itu merupakan tetap perilaku manusia dan tidak menyiratkan bahwa para aktor memiliki tujuan pasti yang disadari sepenuhnya di dalam benak sepanjang berlangsungnya aktivitas mereka. Begitulah agen dan tindakan. Kita lanjut. Struktur dan dualitas struktur. Giddens memaknai struktur sebagai jadi struktur hanya hadir sebagai sifat-sifat struktural. Sifat struktural atau lebih tepatnya sifat pemolahan merujuk pada sifat
pemulahan yang memungkinkan untuk mengikat waktu dan ruang dalam sistem sosial. Lalu dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu. Pada gilirannya, hal ini mempersyaratkan kemampuan introspeksi dan mawas diri atau refleksif monitoring dari agen di dalam dan sebagai bentuk aktivitas sosial sehari-hari. Begitulah struktur dan dualitas struktur. Kita lanjut. Monitoring refleksi tindakan. Tidak seluruh tindakan memiliki tujuan, dalam arti memiliki maksud yang jelas seperti terdapat dalam pikiran sang agen, tetapi kebanyakan tindakan mengandung tujuan. Artinya, tindakan tersebut di bawah pantauan sang pelaku yang secara terus-menerus mengukur apa yang sedang mereka lakukan. Bagaimana orang lain melakukan reaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Hal ini penting dari pemantauan tidak sengaja, refleksif monitoring terhadap suatu tindakan adalah kemampuan sang agen untuk menjelaskan, baik kepada dirinya maupun kepada orang lain, serta alasan mengapa mereka bertindak sesuai dengan pemberian alasan-alasan terhadap tindakan tersebut. Kita lanjut. Kritis atas teori struktur. Yang pertama, Giddens terlalu memusatkan pemikiran kepada tindakan sosial, sehingga kekurangan kedalaman ontologis. Artinya, Giddens gagal menerangkan struktur sosial yang melandasi kehidupan sosial. Yang kedua, upaya membuat sintesis teoritis tak bertautan secara pas dengan kompleksitas kehidupan sosial untuk menjelaskan kehidupan sosial yang sangat kompleks ini. Menurut Kreb, memerlukan sederetan teori yang mungkin saling bertentangan ketimbang struktur sebuah teori sintesis. Kreb menjelaskan bahwa kehidupan sosial yang sangat ruwet ini dan keruwetannya itu tidak dapat dijelaskan secara memadai dengan menggunakan pendekatan tunggal yang secara konseptual rapi seperti teori strukturasi. 3. Giddens bertolak dari landasan teoritis tertentu, maka dia kekurangan basis memadai untuk membuat analisis kritis tentang masyarakat modern. 4. Teori Giddens kelihatan sangat pragmatis, tidak berkaitan secara utuh pemikirannya yang bersifat sepenggal-penggal itu, menyebabkan Giddens mengumpulkan penggalan-penggalan teori yang tidak dapat dipersatukan dan diserasikan satu sama lain. Dan yang kelima, jika tidak dapat dikatakan mustahil, paling tidak sukar untuk mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang dibicarakan Giddens. Begitulah kritis para ilmuwan tentang teori Giddens. Nah, sekian dan terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan tentang teori strukturasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.